Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Dalam bahasa Inggris ada istilah do the best, artinya lakukan yang terbaik, yaitu berusaha sekeras mungkin apapun tugas dan tujuan kita untuk mencapai hasil yang terbaik. Do the best tidak berarti kita akan selalu mencapai hasil yang sempurna, tetapi yang penting kita telah berusaha sekuat tenaga. Do the best sebenarnya adalah slogan penyemangat dengan cara menetapkan tujuan dan rencana tindakan, fokus pada tugas, dan melakukan sesuai kemampuan terbaik. Do the best atau lakukan yang terbaik tidak hanya untuk mereka yang bekerja di kantor, tetapi juga di tempat usaha, sekolah, keluarga, gereja, dan dimanapun kita beraktivitas. Jauh hari, Alkitab dalam Kolose 3 ayat 22-25 dan Kolose 4 ayat 1 telah menasihatkan kita untuk melakukan yang terbaik tidak hanya untuk manusia tetapi terlebih lagi untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dimanapun kita beraktivitas, maka biasanya kita akan menghabiskan waktu sekitar 8 jam setiap harinya. Begitu signifikannya waktu yang terserap di kantor atau dimanapun kita beraktivitas. Sudah seharusnya kita menyadari betapa besar pengaruh tempat kerja terhadap perubahan karakter, pembentukan nilai, serta tujuan hidup orang-orang di dalamnya. Karena itu bagi orang Kristen, kantor atau tempat aktivitas lainnya harus menjadi ladangnya Tuhan atau tempat misi utama mereka, baik terhadap klien, karyawan, sesama rekan kerja, bahkan atasan. Karena kantor atau tempat beraktivitas adalah ladang misi, maka apapun posisinya, kita perlu memiliki kesadaran bahwa Tuhan sendiri adalah atasan tertinggi kita. Pada bacaan Alkitab tadi, Rasul Paulus mengulang kata Tuhan hingga 6 kali. Pertama, takut akan Tuhan, ayat 22. Kedua, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, ayat 23. Ketiga, dari Tuhanlah kamu menerima upah, ayat ke-24. Keempat, Kristus adalah Tuhan. Bahasa Yunani kurios, itu sama dengan Lord. Itu ayat ke-24. Kelima, Tuhan tidak memandang orang. Ini ayat ke-25. Dan keenam, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Di Kolose 4 ayat 1. Kesadaran kita tentang siapa pemimpin tertinggi kita di kantor seharusnya mengubah cara kita berucap dan bertindak di tempat kerja. Mungkin rekan kita tidak pernah masuk gereja atau membaca Alkitab, tetapi mereka bisa membaca Tuhan Yesus melalui hidup kita sehari-hari. Kitalah yang seharusnya menjadi kabar baik sebelum menyampaikan kabar baik. Prinsip kerja seperti ini sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Yusuf, mulai dari di rumah Potifar hingga di istana kerajaan Mesir. Yusuf setia dan berintegritas. Juga oleh Daniel, sejak di bawah pemerintahan Nebukadnezar, Belsyazar, Darius, hingga Kores. Daniel teguh dalam iman sehingga disegani raja-raja kafir. Yusuf dan Daniel tidak berkhotbah di mimbar, tetapi hasil kerja serta sikap hidup mereka menjadi kesaksian yang kuat tentang Allah yang mereka sembah. Karena itu, tantangan kita hari ini adalah memandang kantor bukan sekedar tempat memperoleh gaji, tetapi menjadi ladang misi bagi seorang murid Kristus. Bagaimana kita dapat menjadikan kantor atau tempat beraktivitas sehari-hari sebagai ladang misi? Kita harus memiliki karakter Kristus, sehingga menjadi teladan dimanapun kita berada. Seseorang yang memiliki karakter Kristus akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, menunjukkan kasih dan hormat kepada semua orang, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta berani membela kebenaran dan melawan ketidakadilan. Ini juga melibatkan sikap rendah hati dan menjadi teladan bagi orang lain melalui tindakan sehari-hari. Karakter Kristus di tempat kerja mencakup
integritas, tulus, jujur, kerja keras, berempati, pembawa damai, menangani konflik dengan bijak. Ketika kita menjadi teladan, maka kita sudah menjadi saksi Kristus yang efektif. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, jangan jadikan kantor atau tempat kita beraktivitas hanya menjadi tempat untuk mencari karir dan gaji. Memang tidak dapat disangkal, kita bekerja di kantor atau dimanapun juga kita beraktivitas, kita mendapat upah. Tetapi sesuai nasihat Kolose 3 dan 4 yang kita baca, hendaknya kita tidak hanya mendapat upah dari pemilik perusahaan, tetapi juga mendapat upah dari pemilik kehidupan, yaitu Tuhan. Dan hendaknya apapun profesi kita, dimanapun kita beraktivitas, lakukan itu untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam beraktivitas, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Setiap hari kita berdoa minta pimpinan dan penyertaannya. Jangan mudah bersungut-sungut, akan tetapi tetaplah bersukacita baik dalam keberhasilan maupun kegagalan. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan dalam segala hal, baik atau buruk situasinya. Peduli dan dapat bekerja sama dengan siapapun juga, sehingga kita disukai setiap orang. Selamat menerima upah yang terbaik dari Allah di sorga. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!